Channel. Kali ini kita akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Beru Raja Engket Manuk-manuk si Gurba-gurba si Pitu Takal. Sebelum menontonnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya. Cerita ini akan kami ceritakan dalam dua bahasa. Yang pertama akan dalam bahasa Pak dan yang kedua akan bahasa Indonesia. Yang pertama akan dibacakan oleh Abia Christian Brutu. Beruni raja angkat manuk-manuk gurwa-gurwa sepitu takal. Arnia lotkin ngusara kalak daholi roh ikut cundu tenai. Maholi kalohon jana si pandai-pandai ngoen. Nai laus ngo daholien dalan mengikutkan sada laye mengalir nalako menelusi sada kuta. Nai soh mo iya misara bekas idah iya mu telu kepetakal lain dai. Marasak mo daholi. Api na ngo ikutanku katena. Itang niya kan kamuhon bersih jana manum bue bulung-bulung. Ketengah idah ia meletuk cituk. Kan kambirang bara warnana. Jadi ipilih ia mengikutkan sikan tengah karena idah ia meletuk tandana jelma lot meridi ijulu. Ibuat ia mo sada buluh nalako mahan sulingna. Raja kesa ia merdalan meradi mo ia jana ningan nai pekade mo sulingna. Ngo kesa merdalan itah pigaris oh mo ia misada tapin tapi orang ibeta ipridin beruni raja ngoi. Nai ciboni ngo daholin daik kipema ise ngon dia isi meredi isen katena. Ike partapin lot ngo sada kuta dan namriah kalon. Jana iperintah sada saraja si termurmur. Ikrajanen lo mo sada beruni raja na baga kalawon. Gedang bukna perilaku nama sitirun. Berkat mo beruni raja en laku meridi itapin bekas daholin dai ciboni. So kesa ia menter mo keluar daholi dai ibas per cibonin na dai. Tersengat mo beruni raja i. Umerna odakin ngopang roh mitapin i. Na kira namo daholi ini namo. Hintawi turang isi ngoke. Jangan kali gelar kutain. Isi ngoko pana seberani koroh mi bekas tapin kuen. Alus beruni raja i. Lakum aku perdalani ngoturang naing kateku singgah ikutan deneen. Nina si daholien mo. Nai ipit terang beruni raja en mukarina. Jana i embah mo daholien ikuta misapu pertuana. Nai bagi mo nggot mo tah piga minggu taring daholien ikuta i. Jana gaji-gajin mo iar badeba. Nggo kesa tengah berengin lalap ngo dai persora iya suling nandai. Baga kalohon ngo sora suling nai. Senang ngo karina perkutai mo megekan sora suling nandai. Jana pulung-pulung ngon dak semerbaju engket anak perana ningan na menutup pagi. Bagi namo beruni raja i oda kesai bagi ia sora suling nada holi dai orang ngo terpedemia. Jana gati ngo ia tedah mengida daholin dai. Raja ini kuta i petong ngo pana iperate kendaholin dai. Idah ia mau mendena perilaku nang kerajin na kerejo daholin dai. Singkat ni cerita ipesaut ia mau berunan dai ang kedaholi i. Na iba yang mau pesta na meriah kalon. Sepitu ari pitu berengin mo iba yang pesta nai. Janah i seat mo pitu kerbo. Ibere raja i mo sabah sapo pinakan angkat hartana setengah mendahaisa. Tapi engko kesa 3 bulan merubah mo perilaku na daholin dai. Gawe perjodi-jodi ngo ia jangan pemabuk. Melang ngo ia kat beruni raja i menangan jalman teram. Engko mo tah 3 kali pesengat ia daholi i asa mubah. Tapi orang ngo meud malah makin merajalela. Kumurna anggo melasong kecil na ukur beruni raja i. Tutus mo pana ukur na menading kendaholi na dai. Itenggo iya mo mano-mano si mergelar si gurba-gurba begitu takal.
Ideleng nai, belah kalohon mo manuk-manuk nai. Nai mo nangkih mo baru ni raja imi babo manuk-manuk disuruh mo kabang merembah imi dates. Tapi madeng dauh kabang. Ibagi baru ni raja imo suara seluruh ni daholi nandai. Menteren dawuh mo perasaan na. Ipesula ia mo susur turun manuk-manuk nai. Janah segep mo idates neur kepel. Idah ia mendaholi nandai persolakan seruling. Yelek daholi mo ia asa turun miteruh. Tapi oda geoda baru ni raja ndai. Nai suruh baru raja imo mula kabang manuk-manuk ndai. Tapi ide ngoya pertengahan deleng mula mo ia bagge ia bersoleh-soleh ni daholi nandai. Roh mamo menter tedoh nami daholi nandai. Tong mamo isuruh ia turun manuk-manuk si war gerba si pitu takal ndai turun. Segep mo idatas neur gading. Tetap ia mo daholi nandai. Tong isuruh ia susur. Tapi orang uwe ia puas kesa tedoh na mendahi daholi nandai. Mula mamo isuruh kabang manuk-manuk ndai. Nai iding mango pun cadalang roh mo tunggu-tunggu suara suluring. Nai daholi nandai. Tong ma isuruh ia turun manuk nandai. Janah segep mo babon neur ijo. Neng kira namo ia tenah daholi na ini namo. Ko ale turun tampuni pusuhku. Tadi mo ko laos mo aku. Janah molo teduh kono bangku. Pangan mo jana enum buah. Neur sini segep manuk en. Molo magin ko buah neur en mo ban gabe pina tuna. Nggo kesah itena menter kabang mo manuk ndai dekat baru ni raja oda nengi teridah. Nai tadi mo mula bal nung daholi ndai. Raja ni kuta ipe melaga ngobana. Jana ipelaos ngo iya kan kuta inai. Ia sasoh bagian dari pebuah neur kepel. Neur gading engket neur ijo ibaing kalak gawe pinatan menambah kalak si sakit. Sekarang kita akan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Putri Raja dan burung si gurba-gurba berkepala 7. Dahulu kala hiduplah seorang pemuda yang sangat tampan dan pintar dalam hal memainkan seruling. Pemuda ini hidup di sebatang kara dan berkelana dari satu desa ke desa yang lain. Suatu hari ketika pemuda itu pergi menuju suatu desa, yang mana desa itu dihuni banyak masyarakat yang dipimpin oleh seorang raja yang arif serta bijaksana. Raja negeri itu mempunyai seorang putri yang cantik dan rupawan. Baik tutur katanya menjadi panutan di seluruh negeri tersebut. Di pinggir desa mengalir pula sebuah sungai yang menjadi tempat mandian putri raja tersebut. Tak seorang pun berani mandi di tempat tersebut karena tempat itu adalah pemandian sang putri raja. Suatu hari, sampailah pemuda yang berkelana tadi di sebuah muara sungai yang mempunyai 3 cabang arah sungai. Sang pemuda pun bingung arus mana yang diikutinya. Diperhatikannya arus sungai tersebut. Sebelah kanan airnya jernih dan banyak daun-daun yang mengalir. Sebelah kiri airnya merah dan di tengah airnya keruh dan banyak buih-buih yang bergelombang menandakan adanya yang mandi di hulu sungai. Si pemuda pun memutuskan untuk mengikuti arus sungai yang di tengah. Begitulah setelah beberapa hari berjalan, sang pemuda pun sampai di suatu tempat terlarang bagi orang biasa untuk didatangi. Karena tempat tersebut adalah pemandian putri raja. Si pemuda pun memutuskan untuk bersembunyi di tempat tersebut. Alhasil, tiada beberapa lama berselang, sang putri raja pun datang untuk mandi, ditemani oleh para dayang-dayangnya. Si
Pemuda pun keluar dari tempat persembunyiannya, dan alangkah terkejutnya putri raja tersebut mengetahui hal itu. Dan belum hilang rasa terkejutnya, si pemuda pun berkata, "Maafkanlah aku ini, hai putri yang cantik dan jelita. Bukannya aku berniat jahat, tetapi aku ingin mengetahui desa apakah ini, dan siapakah gerangan putri yang cantik dan rupawan ini? Siapakah sebenarnya engkau yang berani datang ke tempat pemandianku ini?" Tanya putri raja tanpa memperdulikan pertanyaan pemuda tersebut. "Aku adalah seorang pengelana yang terdampar di negeri ini, dan kalau dibolehkan, aku ingin singgah sebentar dan berkenalan dengan masyarakat di sini," jawab si pemuda. Esok paginya, seperti biasa, putri raja pun pergi ke tempat pemandiannya. Tapi alangkah terkejutnya, putri raja melihat pemuda kemarin sudah ada di situ duduk, memainkan serulingnya dengan merdu. Akhirnya, sang putri pun mengajak pemuda tadi ke tempat orang tuanya. Sang raja pun menjamu pemuda tersebut di istana dengan meriah dan memperkenalkannya dengan permaisuri serta pejabat negeri tersebut. Raja menginginkan pemuda tersebut untuk tinggal di negeri itu. Dan setelah beberapa bulan, raja menjodohkan putrinya dengan pemuda itu. Raja menghadiahi banyak harta berupa sawah, rumah, bahkan pengawal dan dayang-dayang. Namun, sifat manusia tidak dapat kita pastikan. Begitulah setelah beberapa bulan, sifat menantu raja pun sudah berubah. Peminum dan suka berfoya-foya serta penjudi. Sang putri sudah berkali-kali menasihati suaminya, namun tak pernah didengarkan dan digubris, bahkan makin menjadi-jadi. Hal ini membuat sang putri raja menjadi sakit hati dan menjadi putus asa. Timbullah niat sang putri untuk pergi meninggalkan suaminya untuk selamanya, karena sang putri melihat tak ada lagi pertobatan dalam diri suaminya. Putri raja pun mengambil keputusan dan memanggil burung peliharaannya dari gunung yang selama ini berada di sana. Peliharaan putri adalah seekor burung raksasa yang berkepala 7 yang diberi nama oleh putri, yaitu burung si gurba-gurba si pitu takal. Si gurba-gurba si pitu takal pun membawa terbang sang putri. Akan tetapi, belum beberapa jauh mereka terbang, terdengar sang putrilah suara seruling yang dimainkan oleh suaminya. Sang putri pun menyuruh burung peliharaannya untuk turun kembali dan hinggap di nyur kepala. Sang putri melihat suaminya duduk memainkan seruling seraya meminta untuk turun. Tapi sang putri tidak mau. Setelah puas memandang suaminya, dia pun meminta burung tersebut untuk terbang kembali. Akan tetapi, kembali ia mendengar suara seruling yang mendayu-dayu, dan hal ini membuat sang putri rindu dan kasihan melihat suaminya. Burung peliharaannya pun kembali disuruhnya turun hinggap di pohon nyur gading. Suaminya pun memohon sang putri untuk turun dan berjanji akan bertobat. Tetapi sang putri tidak mau mendengarkan perkataan suaminya dan meminta kembali burung peliharaannya untuk terbang. Namun, seperti semula, kembali terdengar suara seruling suaminya memanggilnya, dan hal ini membuat sang putri terpaksa turun kembali bersama peliharaannya dan hinggap di pohon nyur hijau. "Suamiku tercinta, apa boleh buat sudah nasib dan rezeki badan kita terpisah. Kalau engkau rindu padaku, carilah nyur kepal, nyur gading dan nyur hijau, dan minumlah airnya sebagai penawar rindumu, dan dikala engkau sakit, buatlah buahnya sebagai obat." Selesai berpesan kepada suaminya, sang putri pun terbang bersama burung peliharaannya dan tak pernah kembali, dan tinggallah suaminya dengan penyesalan yang terlambat. Alkisah, buah nyur kepal, nyur gading, dan nyur hijau bisa dijadikan menjadi obat penawar sakit, dan sampai sekarang banyak dipakai manusia sebagai ramuan obat-obatan. Cerita ini diambil dari buku kumpulan cerita rakyat Pak-Pak.
dan sumbernya adalah Arsip Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pak Barat. Semoga cerita tadi dapat menghibur teman-teman semua serta dapat dijadikan pelajaran juga. Terima kasih, jangan lupa subscribe, komen, dan like. Juah juah oang.